Mama Tika ya, mamamu. Yo mak itu apa? Sudah dicat. Yo Haman. Kamu kayak kamar gedang loh. Halo Sobat Dukcapil. Kembali lagi dengan saya Ning Intan dan teman saya Mas Fares dalam program Mata Sorga Loka episode 3. Cepet banget ya udah episode 3 ya. Iya. Ini terlalu banyak nih pertanyaan netizen yang masih penasaran ini gimana sih seputar administrasi kependudukan dan juga kepo tentang Distrik Capil Kota Surabaya itu seperti apa, Mas? Iya, kepo banget. Oke, kita siap-siap untuk menjawab satu persatu ya, Mas. Sudah sehat? Sudah sehat? Sudah siap? Siap. Sehat? Alhamdulillah sehat. Sudah sehat. Semoga Sobat Dukcapil yang ada di rumah juga selalu dalam keadaan sehat dan hati-hati sedang musim hujan. Mau jaga kesehatan jangan sampai tumbang dan jangan lupa vitaminnya. Iya, Betul? sama minum air putih yang banyak. Banyak. Dan Tapi juga jangan banyak-banyak. jangan banyak 8 nanti gelas. kelempok. Iya, kembung. Kembung nanti seperti itu. Oke, coba kita mulai ya. Oke. Menjawab pertanyaannya. Yang pertama dari @isna A-nya 4. Oh, hanya 4. Pagi Pak atau Bu, mohon maaf nih ya, status KTP kita masih belum kawin. Masih belum Jadi kawin. panggil Ning sama Mas aja, gitu ya. Oke, pagi Pak atau Bu. Saya mau bertanya, untuk KIA yang sudah habis masa berlakunya bagaimana ya? Untuk Mbak Isna, hanya banyak kan? Dia harus panjang. Oke. Untuk masa berlaku KIA yang sudah habis. Nah, ini kan untuk KIA kan sebenarnya nggak perlu untuk update kalau tidak ada perubahan elemen di dalam KIA-nya. Jadi meskipun masa berlakunya habis, tapi kalau nggak ada perubahan di dalam KIA itu masih bisa dipakai. Dan mungkin kalau mau ganti itu bisa waktu peralihan dari anaknya dari sekolah dasar ke SMP. Nah, itu nanti bisa pengajuan di KNG dengan melampirkan foto terbaru dan juga buku rapor. Nah, jadi kan nggak mungkin kan kalau waktu KIA-nya itu waktu foto masih TK, terus waktu SMP masih dipakai aja foto masih TK, nggak cocok. Update ya. Jadi kalau udah agak jauh bisa diupdate, tapi kalau masih deket-deket aja meskipun masa berlakunya belum habis, kalau nggak ada perubahan elemen di dalamnya masih bisa dipakai, nggak perlu diganti, nggak apa-apa. Ya, seperti itu. Jadi kesimpulannya, KIA masih bisa digunakan selama elemen di dalamnya tidak berubah. Kalaupun mau ganti foto bisa ketika masa peralihan dari SD ke SMP, bisa pengajuan secara mandiri ya. Mandiri bisa. Iya, oke. Kita lanjutkan dari @scniv. Untuk KIA, kartu identitas anak, status sudah selesai, tapi tidak ada file apapun untuk di-download. Bagaimana, Mas? Wah, untuk Mbak sejenis. Untuk KIA memang tidak bisa di-download ya, Mbak. Mohon maaf. Yang bisa di-download itu kitirnya. Jadi setelah mengajukan pengajuan KIA kan biasanya dapat kitir, nah itu di-download. Tapi kalau udah di-scan kitirnya terus ada tulisan sudah selesai dan siap diambil, biasanya itu diambilnya di kelurahan. Nah, nggak bisa di-download, bukan digital kayaknya soalnya belumnya fisik. Jadi harus diambil di kelurahan sesuai domisili. Kayak KTPL gitu ya, bentuknya kartu gitu kayak ATM. Kayak KTPL. Jadi kalau udah statusnya sudah selesai, biasanya langsung diambil di kelurahan aja sih. Langsung ke kelurahan bawa e-kitirnya tadi ya. Nah, bisa ngecek prosesnya juga di situ kan ya. Bisa. Ya, jadi begitu, semoga bisa menjawab. Selanjutnya dari @aulia_pramitasari 302. Untuk pelaporan nikah di luar negeri, persyaratannya apa aja, Pak? Wah, nikahnya di luar negeri ya, keren. Wah, boys ini, Mas. Dapat bule gitu. Gimana? Oke, untuk persyaratan pelaporan nikah di luar negeri, oke saya bacakan dulu ya. Ini yang pertama ada surat nikah. Ya. Terus ada KK, KTP, paspor,
stempel kedatangan pertama kali ke Indonesia setelah menikah, dan yang berbahasa asing diterjemahkan penerjemah yang tersumpah. Jadi yang paling penting sih di sini stempel kedatangan pertama kali ke Indonesia dan yang berbahasa asing yang telah diterjemahkan. Jadi kalau gitu stempelnya ada di paspor ya? Iya. Nah itu mohon dicatat. Yang pertama bisa diulangi lagi Mas? Surat nikah. Ya, surat nikah. Surat nikah itu biasanya misal kalau nikahnya di luar negeri ya, karena ada surat nikahnya. Nah itu surat nikahnya itu juga harus diterjemahkan. Oh, ke bahasa Indonesia. Iya, ke bahasa Indonesia ini. Jadi nanti melaporkan surat nikah, kalau surat nikahnya itu masih bahasa asing bisa diterjemahkan, terus KK, KTP, paspor, sama tadi stempel kedatangan pertama kali ke Indonesia setelah menikah, dan yang berbahasa asing semuanya itu harus diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Oke, mohon dicatat ya. Oke, selanjutnya pengajuannya lah bisa KNG langsung. Oh, pengajuannya bisa lewat KNG dengan upload berkas itu tadi. Iya, benar. Ya, seperti itu. Selanjutnya dari @Maria Gita hanya 3. Saya baru menikah dan akan membuat kakak baru dengan alamat suami. Fitur mana yang harus saya pilih di Klampit? Pecah kakak atau pindah keluar? Untuk Maria Gita. Nah, untuk gabung ke kakak baru suami ya, dengan alamat suami, ini fitur yang dipilih itu bukan pecah kakak dan juga bukan pindah keluar. Tapi kalau saya jelaskan dulu ya pecah kakak. Kalau pecah kakak itu berarti nanti Mbak Maria ini itu pecah, berpisah, membuat kakak sendiri dari kartu keluarga yang ada saat ini. Jadi pecah sendiri, bikin kakak sendiri, tapi belum masuk kakak suami. Kalau pindah keluar itu Mbak Gita ini berarti keluar dari Surabaya. Jadi SKP WNI tadi. Jadi pindah keluar itu bikin SKP WNI. Jadi kalau suaminya di luar kota atau alamat suaminya itu di luar kota, itu benar pakai pindah keluar. Nanti dapat SKP WNI, terus SKP WNI itu diajukan di kota suami, buat pengajuan di kota suami. Tapi kalau suaminya masih tinggal di Surabaya. Di Surabaya itu bukan pakai pecah kakak atau pindah keluar, tapi pindah dalam kota. Pindah dalam kota. Iya, pindah dalam kota ke kakak suami. Dan tapi pastikan juga kakak suami ini sudah kakak sendiri, sudah kakak sendiri dan nggak bergabung dengan orang tua. Jadi suami ini pastikan sudah pecah kakak dulu, baru nanti si istrinya ini melakukan pindah dalam kota ke kakak suami melalui kelurahan. Kalau untuk pindah dalam kota belum bisa nggak bisa online, harus ke kelurahan sesuai domisili kakak tujuannya tadi, kakak suaminya tadi. Jadi harus melakukan pindah dalam kota, pengajuan di kelurahan gitu. Oke, jadi kalau disimpulkan nih, si suami ini harus pecah kakak dulu kan ya? Iya, pecah kakak dari kakak keluarganya, misalnya sama orang tuanya dia pecah kakak dulu. Jadi bukan Mbak Gita nih yang pecah kakak, tapi suaminya pecah kakak. Setelah suami ini pecah kakak dan dapat kakak baru, Mbak Gita bisa join ke kakak suaminya dengan pilih pindah dalam kota untuk masuk ke kakak suaminya, seperti itu. Tapi dengan catatan Mbak Gita domisilinya Surabaya. Nah kalau luar Surabaya gimana Mas? Kalau luar Surabaya ya Mbak Gitanya bikin SKP WNI dari kota asal, lalu dengan SKP WNI tersebut menuju ke kelurahan sesuai domisili kakak suami. Ya, jadi kalau misalnya Mbak Gita ini domisilinya luar Surabaya, bikin SKP WNI dulu dari Disdukcapil setempat, barulah itu mengajukan ke kelurahan alamat suami atau domisili suami. Benar. Tapi kalau misalnya pindah dalam kota itu tinggal langsung pengajuan aja pindah dalam kota gitu, istilahnya kan pindah alamat doang ya untuk masuk ke kakak suami, dengan catatan suami sudah pecah kakak. Seperti itu. Semoga bisa dipahami ya Mbak. Oke, pertanyaan selanjutnya dari @scniv lagi. lagi. Siang, mau tanya, saya mengajukan perubahan nama pada akta kelahiran,
tapi hanya dapat kutipan catatan pinggir. Apakah tidak dapat akta lahir dengan nama yang sudah dirubah? Saya jelaskan sedikit ya untuk Mbak SCNIV ini. Jadi untuk akte kelahiran itu kalau udah punya itu nggak bisa dicetak akte kelahiran yang baru. Misalkan saya udah punya akte kelahiran nih, udah ada, terus saya mau ganti nama, cetak akte kelahiran yang baru persis seperti yang Nama baru, yang dokumen sebelumnya. Cuma ganti nama itu nggak bisa. Jadi setelah akte kelahiran tercetak, ya udah itu akte kelahirannya untuk selamanya. Jadi kalau misal ada perubahan nama, itu kita nggak cetakkan akte baru, tapi kita cetakkan catatan pinggir yang menjelaskan bahwa ada perubahan dalam akte tersebut. Jadi memang nggak dapat akte baru, tapi dapat catatan pinggir yang menjelaskan perubahan di dalam akte tersebut. Jadi kalau mau kemana-mana itu pastikan akte kelahiran tuh digandeng dengan catatan pinggir ini. Jadi pemohon nanti waktu di kelurahan itu atau pengajuan permohonan di mana tuh nggak bingung. Oh ini akte kelahiran gini udah ada catatan pinggirnya bahwa udah diubah namanya gitu. Jadi jangan dipisah-pisah. Nanti ngasihkan catatan pinggir aja. Bingung. Loh nggak bisa, ini akte kelahirannya mana? Kok catatan pinggir aja? Nggak bisa, harus jadi satu kesatuan akte. Ya. Jadi mekanismenya seperti itu ya Mbak. Jadi akte kelahiran itu sifatnya permanen selamanya. Ketika kita bayi dengan nama yang seperti ini, nama Intan gitu ya, ya udah nggak bisa diubah ya, nggak bisa dicetak ulang. Nggak bisa cetak ulang. Tapi boleh mengubah nama itu boleh, tapi dengan catatan pinggir. Nanti itu diklip aja tuh catatan pinggir sama aktenya. Kita tidak punya wewenang untuk menyetak ulang akte kelahiran seperti itu Mbak. Mohon dipahami. Sama juga seperti akte kematian. Kalau udah dicetak itu ya udah nggak bisa diganti namanya. Sepertinya kalau akte kematian ganti nama itu kasus yang langka ya. Emang ada ya kasus kayak gitu? Enggak, ya bisa kan. Misalnya. Jadi kalau udah dicetak ya udah nggak bisa dicetak lagi. Gitu. Udah kecetak. Jadi kalau mau ternyata orang ini belum mati gitu, mungkin jadi mungkin ada catatan pengaduan catatan pinggir tadi. Menerangkan dari catatan pinggir itu biasanya harus melalui sidang biasanya. Melalui sidang, bisa lontong balap atau yang di pengadilan itu ya. Jadi untuk tahu info lebih lanjut tentang sidang lontong balap dan lain-lain bisa ikuti di sosmed kita ya, atau di YouTube kita swargaloka.sub. Di situ lengkap banget informasinya. Seperti itu. Oke, Mas Horas, waktu kita sudah habis lagi di episode 3 ini. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan ini cukup menjawab, bermanfaat, dan apabila Anda merasa kurang puas atau ada yang perlu ditanyakan kembali, bisa menghubungi di sosmed kami ataupun di kontak center sebelah sini. Jangan lupa follow, like, comment, subscribe untuk YouTube dan sosmed-sosmed yang sampai kepleset ini Mas. Oke, terima kasih ya Sobat Dukcapil. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.